Oh ini Mbak Vivinya sudah join nih. Pesertanya lumayan banyak nih teman-teman. Baik, apakah ini acaranya bisa dimulai? Baik, karena sudah jam 9:07 di sini, mari kita mulai dulu ya acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani Nikita Santosa dari Teknik Kimia Angkatan 2018. Di sini saya selaku MC dan moderator pada acara ini hingga selesai. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberi kesempatan bagi kita semua sehingga kita dapat mengikuti kegiatan sosialisasi kerja praktek kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai acara hari ini, marilah kita membuka acara dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada pemateri dan peserta yang telah menyempatkan waktunya pada kesempatan hari ini. Baiklah, di acara sosialisasi hari ini nanti akan dibahas tentang kerja praktek oleh narasumber-narasumber kita yang sangat berpengalaman yang akan membahas gimana sih perjalanan selama kerja praktek dari mulai mendaftar hingga selesai. Baik, maka pada kesempatan ini Departemen ISPT Himatek Teknik Kimia UISI berkesempatan menjalankan sosialisasi kerja praktek. Nah, di mana pesertanya terdiri dari KM Teknik Kimia. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih untuk partisipasinya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan rules untuk acara pada pagi hari ini. Untuk peserta, yang pertama diharapkan untuk menyalakan kamera. Yang kedua, peserta diharapkan mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Ketiga, jika ingin bertanya, peserta raise hand atau menulis di kolom komentar. Dan bagi peserta yang dipilih oleh moderator, boleh menyalakan mikrofonnya untuk bertanya langsung kepada pemateri. Kemudian peserta wajib mengisi absensi untuk persyaratan mendapatkan sertifikat. Baik, selanjutnya memasuki sesi pemateri yang akan disampaikan oleh Mbak Syarifah dan Mbak Vivi. Nah, di sini ada Mbak Syarifah Nur Ain dan Mbak Vivi Nur Alifah. Apakah mbak-mbaknya sudah join semua nih pematerinya yang hebat-hebat nih, pengalamannya luar biasa. Nah, Mbak Syarifah dan Mbak Vivi ini merupakan mahasiswa tingkat akhir angkatan 2017 yang berkesempatan magang di PT Semen Indonesia di Plen Tuban kemarin. Baik, langsung saja untuk pemateri pertama, Mbak Syarifah dan Mbak Vivi, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih ya Nikita sebagai MC dan juga moderator pada acara pagi hari ini. Teman-teman izin presenting ya. Baik, Mbak. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Himatek ya, ini sharing mengenai sosialisasi KP, tepatnya Departemen Division Student Prosperity and Talent SPT ya. Jadi ini forumnya santai aja ya, karena memang sebelumnya memang kita udah nyampaikan di seminar hasil kemarin. Mungkin ini akan ada tambahan informasi-informasi general dari kami berdua yang semoga saja nantinya membantu dalam proses perjalanan magang teman-teman khususnya C4 ya. Jadi di sini saya dan Mbak Vivi ya ingin sedikit sharing mengenai kerja praktek yang sudah kami lakukan di PT Semen Indonesia Persero TBK pada periode November. Jadi kita tepat satu bulan dari awal November hingga akhir November. Nantinya dalam 45 menit ke depan insya Allah kita akan membahas mengenai beberapa konten, yakni ada profil perusahaan, pelaksanaan kerja praktik, serba-serbi magang online, kemudian tata cara pendaftarannya, dan juga penyusunan laporan akhir.
Jadi untuk awal ini saya ingin menekankan ya atau mengemphasize teman-teman bahwa pilih industri mana yang ingin kamu pelajari, yang sangat ingin kamu pelajari. Ini sedikit sharing sedikit dulu awal-awal saya dan Mbak Vivi itu ingin mendaftarkan di Pertamina di refinery unit 6-nya di Balongan. Mungkin teman-teman sudah ada yang familiar dengan itu. Jadi kenapa kita milih di situ? Karena yang pertama kita tertarik dengan industri oil and gas. Kemudian yang kedua, kita kan pernah SE ke sana tuh. Nah, jadi udah ada CP-nya lah, walaupun memang CP kami itu sebenarnya tidak tidak ada hubungannya dengan program magang ini, tapi beliau membantu pada saat itu dan meneruskan emailnya ke HRD. Kemudian yang ketiga, kita memang benar-benar ingin mempelajari, jadi kita yang waktu itu ngambil topiknya itu RCCC, residu catalytic cracking. Jadi di mana hasil destilat, hasil kan destilat ya, hasil bawahnya itu nantinya akan diolah kembali sehingga nantinya menjadi bahan yang berguna kayak gitu, misalkan LPG dan lain-lain. Nah, makanya dari situ kita ingin belajar RCCC tersebut. Sudah ada penerimaan, akan tapi memang belum ada surat resmi. Nah, setelah ada penerimaan itu kita santai-santai tuh. Kita memang pengajuannya hamin 1 tahun sebelum. Dalam waktu hampir setengah tahun ya Mbak Vivi ya. Kita santai-santai, kita anggap udah diterima, dan ternyata ada pandemi di Maret. Tapi kita masih positive thinking dan masih dihubungi, katanya ya bisa atau bisa diundur atau memang bisa ke sana dengan prokes yang sangat ketat kayak gitu. Jadi kita masih positive thinking dan kita masih kayak santai-santai gitu. Nah, dan kita kayak masih belum ada gambaran kalau bakal ditolak. Nah, kemudian dari situ kita kayak nggak ada planning mau kemana. Dan hal lain yang penting, kita harus memiliki plan A atau plan B. Jadi ketika kita dimasukkan di grup tuh, dan dengan calon kandidat magang yang lain, kita berpikirnya bahwasanya ini jadi kayak gitu. Sekitaran bulan Agustus ya, itu Agustus September jadi nih pada saat liburan semester. Dan saat itu ternyata ketika ditunggu info selanjutnya ya kayak gitu, kemudian ternyata masih belum bisa dilaksanakan atau di cancel kayak gitu. Mereka menyampaikan bahwasanya nanti kalau ada pembukaan lagi yang di sini akan jadi prioritas kayak gitu. Tapi kami memilih karena nantinya milestone semester kita ke depan pasti akan ada kesibukan yang berbeda. Jadi kita memilih perusahaan yang lain untuk dijadikan tempat menimba ilmu. Pada saat itu sempat bingung juga, tanya-tanya ke cutting dari Mas Yuda Zakaria, ke PT Bogasari, kemudian pabrik gula, paling banyak pabrik gula sih, kemudian pabrik kertas. Jadi tanya-tanya ke semua cutting C1 karena kita nggak punya site planning. Nah, ini teman-teman at least punya inilah, misalkan kan kita punya 2 jatah tuh ya untuk mengajukan ke perusahaan. Yang pertama itu memang benar-benar harus udah tahu gimana cara ngirimnya dan lain-lainnya. Kemudian kalau yang kedua itu at least punya kontaknya lah yang nantinya bakal bisa dihubungin ketika yang pertama ini nggak tembus kayak gitu. Jadi ini sangat penting sekali biar nantinya nggak hektik atau bingung saat terjadi penolakan ya. Mungkin itu sih yang harus ditekankan dari awal. Dan benar-benar pilihannya itu benar-benar yang mau dipelajari kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mengenai profil perusahaan PT Semen Indonesia. Next, Mbak. Jadi, PT Semen Indonesia merupakan salah satu bagian dari badan usaha milik negara atau yang biasa disingkat dengan BUMN. Nah, di sini perusahaan ini merupakan bergerak di bidang industri semen. Nah, akan tetapi saat ini PT Semen Indonesia juga bergerak di bidang segmen produksi non-semen. Perusahaan ini didirikan
di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957 oleh Presiden pertama RI atau Bapak Insinyur Soekarno dengan kapasitas 250.000 ton per tahun. Nah, kita magangnya itu tepat di pabrik Tuban atau tepatnya di Desa Sumber Arum, Kecamatan Kerak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Nah, di sini di pabrik Tuban ini ada 4 unit pabrik, yaitu ada pabrik Tuban 1, kemudian ada pabrik Tuban 2, 3, dan juga 4. Next, Mbak Syar. Nah, di sini PT Semen Indonesia itu ada anak perusahaannya yang di bidang non-semen dan juga di bidang semen. Untuk yang di bidang semen itu ada PT Semen Gresik, kemudian ada PT Semen Padang, terus ada Semen Tonasa, Tanglong Semen, dan Solusi Bangun Indonesia. Untuk yang pabrik Solusi Bangun Indonesia ini sebelumnya namanya itu PT Holcim. Kemudian ada anak perusahaan yang di bidang non-semen. Nah, di sini anak perusahaannya itu ada banyak, teman-teman. Jadi ada IKSG, itu produksi kemasan semen. Nah, di sini bahan bakunya itu ada kraft atau serat PP Woven. Kemudian ada PT Varia Usaha. Nah, di sini PT Varia Usaha itu produksinya itu di bidang produksi beton. Ada beton siap pakai, kemudian pracetak, kemudian mansori, dan lain-lain. Selain itu ada juga KIG. Nah, di sini KIG itu biasanya bergerak di bidang penyedia lahan industri. Dan masih banyak lagi. Sebetulnya dulu kita juga ini ya, pada saat proses pencarian itu lebih. Kita kan dulu juga sempat mau magang di Varia Usaha ya. Iya. Kita dikenalkan sama cutting itu mengenai ini industri beton. Jadi kita udah menghubungi Pak Irfan namanya, itu baik banget orangnya. Akan tetapi karena kita sudah diterima di Tuban, jadi kita tidak melanjutkan. Bapaknya itu hanya mensyaratkan kita kalau kita mau daftar di situ, kita tuh harus tahu gitu loh tugas khusus apa yang ingin kita cari tahu di area usaha tersebut, di bagian konstruksi betonnya kayak gitu. Tapi pada saat kita sedang mencari-cari ada balasan diterima. Jadi ya udah, daripada nge-blacklist satu dan satunya belum dapat kayak gitu. Jadi ya dilakukan aja yang sudah diterima kayak gitu sih kalau kita awal-awal itu. Oke, next. Kemudian ada visi dan misi dari PT Semen Indonesia. Nah, di sini visi terbarunya dari PT Semen Indonesia itu adalah menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terbesar yang ada di regional. Nah, sebelumnya kan PT Semen Indonesia itu cuma bergerak di bidang industri semen saja. Nah, akan tetapi sekarang itu bergerak juga di bidang produksi non-semen atau bahan bangunan gitu. Kemudian ada misi dari PT Semen Indonesia. Yang pertama yaitu ada berorientasi pada kepuasan pelanggan dalam setiap inisiatif bisnis. Kemudian yang kedua yaitu menerapkan standar terbaik untuk menjamin kualitas. Kemudian fokus menciptakan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan. Kemudian memberikan nilai tambah terbaik untuk seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder. Dan yang terakhir yaitu menjadikan sumber daya manusia sebagai pusat pengembangan perusahaan. Selanjutnya ada struktur perusahaan. Nah, di sini pemimpinnya itu ada direktur utama. Nah, di sini membawai ada sekretaris, kemudian internal audit, kemudian grup head SMO dan komunikasi. Tugas sekretaris di sini adalah berhubungan dengan institusional. Kemudian untuk yang grup head SMO dan komunikasi itu biasanya bertugas sebagai menghubungi investor, kemudian komunikasi perusahaan, dan strategi manajemen kantor. Nah, selain itu, direktur utama juga membawai langsung nih, ada Direktorat Strategi Bisnis dan Pengembangan Usaha, kemudian ada Direktorat Produksi, kemudian ada Direktorat Engineering dan Proyek, ada Direktorat Pemasaran dan Supply Chain, kemudian ada Direktorat SDM dan Hukum, kemudian ada Direktorat Keuangan. Nah, untuk tugas dari Direktorat Strategi dan Bisnis itu
mengembangkan perusahaan, mengembangkan energi, dan pengawasan bahan baku, sehingga kualitas dari semen yang dihasilkan itu bisa lebih baik lagi. Kemudian ada tugas dari Direktorat Produksi, itu adalah mengawasi kegiatan proses produksi, mulai dari bahan baku sampai dihasilkan produk semen. Untuk biasanya itu ada quality assurance, kayak gitu. Kemudian ada Direktorat Engineering dan Proyek. Ini bertugas untuk mengelola infrastruktur dan litbang. Kemudian ada Direktorat Pemasaran, itu untuk meningkatkan permintaan, bertanggung jawab terkait penjualan. Sistem pemasarannya itu seperti apa, transportasinya seperti apa, kayak gitu. Kemudian ada Direktorat SDM. Nah, ini yang mengawasi sumber daya manusianya. Kemudian untuk Direktorat Keuangan itu mengelola keuangan mulai dari hutang piutang, kemudian teknologi informasinya. Seperti itu. Nah, ini ada proses produksi semen. Nah, di sini mungkin teman-teman juga sudah banyak mendengar sih, mulai dari ada mata kuliah di Wasmen, wawasan persemenan, ada Wasmen lanjut juga, pasti udah sangat familiar banget. Untuk proses produksi semen, yang pertama yaitu ada persiapan bahan baku. Nah, di sini bahan utama yang digunakan ada batu kapur dan juga tanah liat. Kemudian untuk bahan korektifnya itu digunakan pasir silika dan juga pasir besi. Nah, di sini yang pertama dilakukan proses penambangan dengan prosesnya yaitu pembersihan, kemudian proses pengupasan tanahnya, kemudian dibor, kemudian batu yang telah dihasilkan itu diledakkan agar menjadi yang lebih kecil. Kemudian digeruk dan diangkut. Nah, selanjutnya dilakukan penghancuran batu kapur di alat crusher dan juga tanah liat. Nah, di sini penghancuran tanah liat itu di clay cutter. Nah, selanjutnya dilanjutkan ke proses raw mill. Nah, di sini digiling dan dicampur. Bahan utama tadi, batu kapur, tanah liat, kemudian pasir silikan dan pasir besi itu dicampur, kemudian dikecilkan ukurannya juga, digiling menjadi 90 mikron. Kemudian dilakukan proses pembakaran. Nah, di sini ada proses preheater, terus ada pembakaran akhir dan juga pendinginan. Mungkin bisa dilanjut Mbak Syar. Oh ya, jadi preheater ini biar beban di rotary kilnnya itu tidak terlalu besar ya, mungkin teman-teman udah tahu. Jadi terjadi proses kalsinasi di sini, biar ukuran rotary kilnnya juga tidak panjang dan panas yang dibutuhkan juga tidak terlalu besar. Nah, panas dari preheater ini sendiri didapatkan dari cooler, karena kan dari rotary kiln ini sangat panas sekali. Kemudian tiba-tiba didinginkan mendadak pada suhu 120-an dari 1400. Nah, di situ kan ada panas ya. Panasnya itu nantinya diregenerasi, dimasukkan di preheater kayak gitu. Yang namanya tertiary air. Kemudian untuk yang secondary air-nya juga dikembalikan di rotary kiln kayak gitu. Nah, nantinya di sini kan pasti kan akan ada clinker itu produk setengah jadi semen. Teman-teman udah juga familiar bentuknya seperti ini, masih sangat besar. Jadi proses pendinginan ini agar reaksi semen tidak kembali seperti bahan baku karena sifat reaksinya yang reversible ya. Kemudian di sini juga ada cold mill untuk mengisi udara panas di dalam kiln. Jadi secara berbalikan, udara panasnya kemudian kiln feed-nya kayak gitu. Nah, setelah itu di sini tuh akan ada alat untuk yang membakarnya itu, dan di sini juga ada dust collector untuk yang nantinya ada batu bara yang berterbangan. Kemudian clinker tersebut akan masuk di clinker storage. Informasinya sih di clinker storage ini bisa bertahan 1-2 tahun, tapi yang di semen itu tidak bertahan selama itu. Jadi memang karena kebutuhan untuk pembangunan juga besar, paling lama itu 6 bulan katanya. Dan clinker storage ini alangkah lebih baiknya jika tertutup ya. Kemudian ditambahkan clinker, gypsum, kemudian trash. Jadi gypsum ini untuk mengatur setting time dari semen itu agar sesuai, kemudian
stress, kemudian pozolan dan lain-lain itu nantinya mempengaruhi dari semen apa yang ingin diproduksi kayak gitu. Sama biasanya di sini kan kita dapat dari debu-debu dari proses sebelumnya nih, kayak elektrik dapat dari EV di sini. Nah itu nantinya dimasukkan di sini untuk mengurangi klinker yang digunakan. Nantinya di roller press agar ukurannya juga sesuai. Kemudian di finish mill juga. Ini juga agar ukurannya homogen 40 mikron untuk yang semen ya. Nah di sini tuh terkadang juga ada semen-semen yang berterbangan kayak gitu. Jadi dibutuhkan juga dust collector untuk menangkapnya dan nantinya dust itu bisa dimasukkan kembali di sini kayak gitu. Jadi hemat kayak gitu. Kemudian nantinya akan ini juga biasanya di sini bisa ditambahkan fly ash ya. Kemudian dimasukkan di semen silo ini ukurannya sudah sesuai yang nantinya akan di packing baik itu dalam bentuk kemasan 40 kilo ataupun curah yang nantinya bisa diantarkan ditransportasikan melalui truk, kapal maupun kereta. Selanjutnya adalah pelaksanaan kerja praktik di PT Semen Indonesia Persero Tbk ya. Jadi kita tanggal 2 sampai 30 November ini kita kebagian di seksi of utility operation. Jadi kita waktu itu daftarnya itu di quality assurance. Jadi beda quality control sama quality assurance. Jadi kalau QA itu biasanya di awal. Jadi di awal QA itu biasanya mengontrol bagian bahan baku. Kalau misalkan teman-teman tahu kan ada persentase, misalkan kalau batu bara itu minimal volatimeternya berapa dan lain-lain itu berapa, itu kan udah ada ketentuannya. Kemudian kayak clay itu kadar airnya berapa minimal dan lain-lain. Kemudian kapur kayak gitu itu ada bedanya gitu, itu di QA. Dan kami daftarnya di situ awalnya, tapi ternyata diterimanya di seksi utilitas kayak gitu. Di QA itu juga kayak belajar high grade, downgrade kayak gitu. Jadi kualitas kapur kan nggak sama ya. Nah di situ tuh kadang si QA ini membeda-bedakan berdasarkan persentase kemurnian kapurnya kayak gitu. Kita awalnya pengen belajar di situ, tapi ternyata keterimanya di utilitas kayak gitu. Di Departemen Utilitas ini sendiri di bawah Direktorat Produksi dan memiliki 4 tugas utama. Yang pertama pengolahan air, pasti teman-teman udah tahu. Tapi water treatment, jadi water treatmentnya di sini memang lebih banyak air domestik dari perkantoran, karena memang semen kan sangat minim ya, karena memang dry process, jadi sangat minim sekali limbah airnya. Kemudian pengolahan IDO, instalasi diesel oil, jadi heat up kiln. Jadi kalau misalkan sudah di shutdown kilnnya itu untuk menaikkan awal itu membutuhkan, jadi tidak langsung pakai batu bara karena akan membutuhkan banyak sekali batu bara. Jadi jadi di sana biasanya menggunakan diesel untuk awalnya itu, untuk startup awalnya. Kemudian menyediakan power emergency, mengoperasikan genset EV. Ini untuk memang masih menggunakan jasa PLN ya, tapi ini nantinya untuk apabila dalam suatu waktu ada masalah kayak gitu. Dan untuk genset ini masih dioperasikan setiap 2 minggu sekali, dipanasi lah biar tetap berfungsi dengan baik. Kemudian pemenuhan udara tekan plain air. Jadi memang udara tekan ini juga dibutuhkan pada proses pembakaran di kilang itu tadi. Nah, ini ada pelaksanaan kerja praktik kita. Jadi selama 1 bulan itu karena kita online ya, jadi rasanya mungkin yang membedakan nanti di tugas khusus. Untuk materinya itu semua kita dapat. Jadi mungkin ini salah satu kelebihannya ya. Pembukaan magang kita kita diperkenalkan dengan semen kayak gitu, kemudian holding company, kemudian syarat-syarat masuk ke sana itu kayak gimana, ya kayak biasa lah. Kemudian QA ini jadi mungkin saya kupas satu persatu ya, biar siapa tahu nanti ada yang tertarik di bagian mana yang mau mendaftar di semen ini. QA ini
lebih detailnya mengenai pengujian-pengujian yang dilakukan. Kayak misalkan clay itu ada bagian clay yang downgrade, kemudian ada yang high grade. Itu tergantung kandungan aluminanya. Kalau aluminanya tinggi, itu nantinya gimana setelah nguji itu kayak gimana proporsinya gitu loh, antara misalkan untuk yang high grade sama downgrade misalkan persentasenya berapa banding berapa. Nah, itu di QA. Intinya mempersiapkan kiln fit-nya, bahan-bahan bakunya. Nah, kemudian perencanaan dan pengawasan tambang. Ini kita belajar banyak banget, jadi memang karena lebih dekat ya, jadi lebih ke materi banget, karena kita nggak melihat secara langsung. Untuk perencanaan dan pengawasan tambang ini kita belajar mengenai daerah ring 1, ring 2 dari proses miningnya, area miningnya itu benar-benar dikasih tahu, kemudian syarat tambangnya itu sampai berapa maksimalnya, kemudian kalau kapur itu kebanyakan pakai blasting, sedangkan kalau clay itu dikeruk biasa, karena kan memang berat ya, kalau di blasting juga nggak optimal nanti blastingnya. Jadi hal-hal yang lebih dekat kayak gitu di proses semen memang didapatkan, karena memang online juga. Kemudian operasi crusher, kemudian RKC, romil, kiln, dan cooler. Ini 1, 2, 3, 4, tapi waktu itu dijadikan satu sih. Dan banyak terkejutnya di sini karena memang ini ya, memang ternyata memang sangat kompleks. Jadi waktu itu jawab banyak salahnya juga Mas Ian. Jadi untuk selanjutnya kayak perencanaan bahan dan produksi ini kayak misalkan pakai formula Bogie itu juga dijelaskan. Kemudian operasi finish mill, kemudian packer, utilitas, material ketiga dan bahan bakar alternatif dijelaskan juga, kayak mereka sudah memanfaatkan sampah biolimbah kayak gitu, misalkan sekam, kokopit dan lain-lain. Kemudian QC, QA, pokoknya QC sama QA ini kayak kimia fisika, kimia semen dan fismen, kayak belajar setting time, kayak nge-refresh aja sih. Kemudian evaluasi proses itu ada juga. Kemudian waste heat recovery, pemanfaatan panas kembali. Kemudian ada EP dan dust collector, ini jadi pemanfaatan debu-debu dan juga yang nantinya bisa digunakan kembali. Kemudian ada kita pemberian topik khusus dan juga diskusi mengenai tugas khusus yang diberikan. Nah, untuk tugas khususnya yang kami dapat, karena utilitas ya, jujur kami bingung, dan tugas khusus ini dapat dari dosen pembimbing lapangan kami dan disetujui dengan dosen pembimbing kami, Pak Fandi. Jadi uji penurunan gas buang NOx dan CO dengan menggunakan bahan bakar minyak B30 pada genset unit kerja operasi utilitas WHRPG dan utility pada PT Semen Indonesia Persero Tbk. Jadi memang kita tuh genset 2 Tuban 2. Jadi kita di tugas khusus itu karena review ya, kita awalnya membahas latar belakangnya. Jadi latar belakangnya itu Perpres nomor 5 tahun 2006 dan juga peraturan Menteri KISDM nomor 12 tahun 2015, bahwasanya nantinya di 2030 diharapkan baik itu industri, transportasi, rumah tangga itu sudah mulai berpindah dari energi yang sekarang yang tentunya tidak ramah lingkungan menjadi yang lebih green energy kayak gitu. Maka dari itu sebagai salah satu BUMN terbesar ya juga ya, kita harus memberikan contoh nih. Nah, salah satunya di operasi utilitas ini itu pengen sedikit demi sedikit lah mengganti solar menjadi B30. Untuk proporsi yang digunakan itu masih B30, jadi 30% biodieselnya kayak gitu, 70%-nya masih menggunakan solar kayak gitu. Nah, di sini ini nantinya digunakan untuk genset sih, genset yang nantinya sama
seperti tugas tadi untuk meng-hit up Dylan sama menyediakan power emergency. Baru berjalan dari sekitar 4 bulanan baru dilakukan di genset tersebut, dan memang masih membutuhkan evaluasi yang lebih, kayak perbedaan transisi setelah menggunakan B30-nya itu. Nah, ini adalah kapasitas genset yang kapasitas bahan bakar yang dibutuhkan per jamnya, kayak gitu. Jadi ini yang kita dapat dari pembimbing kami. Dan ternyata setelah pemakaian B30 itu terjadi kenaikan gas buang NO dan CO. Kita tahu NO ini sendiri berasal dari pengotor nitrat yang tergabung, yang ada di dalam suatu bahan bakar, atau juga bisa juga dari coal. Tapi kan kita di sini karena genset fokus di B30-nya itu. Nah, di sini kita juga mendapatkan data. Jadi ini sebelum dia menggunakan B30 dan ini setelah menggunakan B30. Yang sangat disorot ini CO-nya sama NO-nya. Bisa dilihat ya, kalau di sini tuh kecil ya, 259 untuk CO, sedangkan di sini 904. Kemudian NO ini 265, sedangkan di sini sangat tinggi, 622. Jadi dari situ kita melakukan review kira-kira penyebabnya itu apa aja, dan kira-kira uji yang bisa dilakukan itu apa, kayak gitu. Sesederhana itu untuk tugas khusus kita. Kemudian untuk kita melakukan kayak rekomendasi peninjauan kembali setelah latar belakang, kemudian kayak mekanisme bagaimana kerja genset, generator setnya itu, kemudian bahan bakarnya. Nah, dari sini kita merekomendasikan untuk melakukan peninjauan kembali, kayak mengubah kondisi operasi, karena memang kita kan based on jurnal ya, dan terkadang kalau misalkan untuk proses industri itu sendiri, untuk proses industri sangat minim sekali jurnal yang mempublikasikannya. Jadi kita memang untuk ini berdasar pada genset yang skala kecil, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kita mempelajarinya berdasarkan jurnal yang ada, kayak gitu. Jadi mengubah kondisi operasi, baik itu kapasitas beban yang nantinya akan dihasilkan, kemudian jenis putaran generatornya, itu ternyata memang sangat berpengaruh. Itu kita cantumkan beberapa literaturnya. Kemudian mengetahui pengaruh pergantian bahan bakar dengan perputarannya itu berpengaruh juga. Kemudian beban yang harus diperhatikan. Nah, kemudian kita menyarankan untuk melakukan pengujian dengan menggunakan gas analyzer. Jadi di situ nantinya bisa mengetahui kandungan NO sama CO yang terbuang setelah divariasikan untuk beberapa variabel yang digunakan. Itu yang tugas khusus yang kami lakukan karena kami berupa review. Vivi? 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 Ya, mungkin selanjutnya ada benefit ketika magang online ya. Vivi? Ya, jadi mungkin untuk kekurangannya magang rasa kuliah ya, karena memang kita hanya mendapatkan materinya tanpa melihat langsung, tapi untungnya untuk yang kemarin itu disisipkan dengan video-video, jadi memang ya hanya bisa dilihat dari itu. Tapi ya bagaimanapun keadaannya kan tetap harus disyukuri. Kemudian tidak bisa melihat secara langsung. Kemudian terkendala jaringan internet.
ini lebih ke vivis ya. Kemudian kurang fokus juga karena saat itu kita juga kuliah. Ini sebenarnya nggak bentrok sama jam kuliah sih, karena kita memang aktifnya itu ketika jam 2 sampai jam 4, menyesuaikan juga dengan jam kerja pegawai. Jadi nggak ada tabrakan dengan jam kuliah kan, tapi mungkin ada tugas atau kegiatan lain di luar akademik, itu mungkin bisa menyebabkan kurang fokus itu ya, juga biaya paketan. Kemudian mungkin kalau kelebihannya fleksibel ya, kadang karena memang kami ini serius ya, kadang memang kami tetap mendengarkan dengan serius, akan tapi misalkan disambih dengan yang lain, itu sangat mungkin terjadi sekali dalam kondisi online saat ini. Kemudian penjelasan ilmu yang lebih mendalam, relasi yang baru, kemudian hemat biaya akomodasi karena kita hanya di rumah. Ini bisa sambil rebahan, karena memang kalau capek kan sambil rebahan ya. Tapi memang benar-benar kami serius kok, karena kita ingin mendengarkan lebih mendalam mengenai semen itu sendiri. Vivi? Mohon maaf ya tadi jaringannya rada susah. Kemudian ada tata cara pendaftaran. Nah, di sini next, Mbak. Yang pertama yaitu teman-teman harus menyusun proposalnya terlebih dahulu. Nah, di sini kalau bisa nih di proposal itu didesain dengan sangat menarik, karena untuk menarik dari HRD-nya. Kemudian kita ngirim proposal ke PT Semen Indonesia, langsung ke kantornya, bisa juga habis itu langsung ke kantornya, ke bagian diklat. Kemudian kami menunggu konfirmasi melalui email. Nah, di sini nanti kalau sudah dapat jawaban, kita cek email, terus nanti ada persyaratan yang ada harus dipenuhi. Kemudian next, Mbak. Kemudian ada proses magang. Nah, di sini dilakukan secara online. Jadi kita pakai aplikasi Microsoft Teams. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan pembuatan laporan. Nah, di sini syarat agar lulus magang gitu. Nah, untuk format penulisan laporan sendiri itu next, Mbak. Jadi untuk format penulisan laporan, sistematikanya yang pertama ada lembar pengesahan, kemudian ada kata pengantar, daftar isi, ada daftar gambar, dan daftar tabel. Kemudian ada bab 1 pendahuluan, bab 2 itu mengenai profil perusahaan, kemudian bab 3 itu ada tinjauan pustaka mengenai tugas khusus yang diberikan. Kemudian ada bab 4 itu ada pembahasan, kemudian bab 5 kesimpulan dan saran, dan juga ada lampiran. Nah, untuk desain covernya sendiri itu bisa dilihat next, Mbak. Jadi ini adalah bagian covernya. Itu covernya berwarna kuning, kemudian memakai huruf PNR, memakai font PNR, kemudian ada juga cover bagian dalam. Nah, ini sama, cuman bedanya hanya di warna saja. Next. Di sini ada isi dari laporannya sendiri. Ini kami mengacu pada format yang diberikan oleh PT Semen Indonesia. Jadi yang pertama ada halaman judul, kemudian halaman pengesahan, kemudian ada kata pengantar, daftar isi, kemudian ada bab 1 itu isinya latar belakang. Jadi ini bisa dicicil di awal-awal ya teman-teman. Terus kemudian ini sama kayak yang di proposal. Kemudian ada juga bab 2, itu ada profil PT Semen Indonesia. Jadi mulai dari sejarahnya, kemudian visi misi, ada juga lokasi, kemudian sistem manajemen dari PT Semen Indonesia. Ini kalau mau ditambahi lagi nggak apa-apa. Jadi maunya teman-teman kayak gitu. Kemudian ada juga bab 3, tinjauan pustaka atau landasan teori. Ini nanti isinya itu mengenai tugas khusus yang diberikan. Jadi misalnya kayak kita kan mengenai genset lah, nanti
di bab 3-nya itu teman-teman kasih genset itu apa sih kayak gitu landasan teorinya. Kemudian ada bab 4 itu pembahasan dari tugas khususnya teman-teman, ada judulnya apa, kemudian latar belakangnya itu gimana, penyelesaiannya apa kayak gitu. Kemudian penutup, kesimpulan dan juga saran. Ada daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran. Nah, di lampiran-lampiran ini biasanya dicantumkan juga ada kopi dari surat panggilannya teman-teman. Jadi nanti diberikan waktu dikirim via email yang awal-awal itu. Kemudian ada surat pengajuan ke pembimbing, ada daftar hadirnya teman-teman. Itu nanti dicantumkan di lampiran. Gitu. Untuk tampilan lembar pengesahan sendiri itu bisa dilihat next, Mbak. Nah, kayak gini. Jadi nanti ada kelompok teman-teman, terus kemudian ada kaprodi, kemudian ada dosen pembimbing, terus dilanjutkan dengan pihak PT Semen Indonesia. Ada unit dari diklatnya, kemudian sama pembimbing lapangan. Nanti ditandatangani ya. Kemudian di sini ada juga file kelengkapan yang diberikan ke perpustakaan. Jadi ada form penilaian. Nah, di sini ini diisi oleh pembimbing magang dan juga dosen pembimbing. Gitu. Kemudian ada lembar kehadiran magang, itu nanti berisi logbook kerja praktik teman-teman. Kemudian ada selanjutnya yaitu logbook asistensi dengan pembimbing. Next, Mbak. Nah, logbook asistensi dengan pembimbing nanti konsultasi dengan dosen pembimbingnya itu dicatat semua. Jadi nanti buat pelaporan kayak gitu. Kemudian ini ada form checklist kelengkapan. Nah, ini nanti dibawa ketika teman-teman mengumpulkan ke perpustakaan kayak gitu. Nanti diberikan stempel terus disimpan untuk form checklist kelengkapan ini. Untuk catat di yudisium kayak gitu. Memang harus disimpan dengan baik untuk ini nantinya karena yudisium ditanyakan udah magang apa belum kayak gitu. Kalau udah ini aja yang diberikan kayak gitu. Jadi memang mungkin tambahan mungkin ya sedikit ya Vi. Untuk apa namanya laporannya itu sebenarnya memang nggak terlalu tight sih, nggak terlalu rigid harus kayak gitu. Nah itu tergantung dari perusahaannya. Misalnya kalau minta kayak gitu perpus tuh kayak buat arsipan aja. Nah di sini kadang saya melihat laporannya cutting tuh kadang ada yang logo UISI sama logo perusahaannya, kemudian ininya jadi di tengah kayak gitu. Kemudian ada juga yang untuk ininya apa? Ininya itu jadi judul tugas khususnya kayak gitu. Jadi memang agak nggak begitu kayak tight harus kayak gitu, yang misalkan kayak skripsi harus yang sesuai. Tapi memang untuk yang di sini tuh lebih disesuaikan aja sama permintaan dari industri teman-teman tersebut. Kayak gitu sih dari kami, mungkin cukup ya Via. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Wah, Mbak Tivi dan Mbak Syarifah ini penjelasannya sangat detail nih, mulai dari pendaftaran sampai penyelesaian laporannya. Baik, untuk para peserta yang ingin bertanya bisa menyalakan mikrofon atau menulis di kolom chat. Bentar Mbak, saya cek kolom chatnya ini. Sepertinya ada yang bertanya. Nih, ada Ibrahim Nata Imani. Mas Nata, bisa mikrofonnya dinyalakan? Halo Mas Nata. Tes. Ya. Masuk ya? Masuk, ya. Terima kasih Mbak, ini kita pertanyaan Mbak Syarifah sama Mbak Vivi tadi yang list tema itu yang banyak itu list tempat yang bisa kita masukin gitu ya Mbak ya, yang ada apa namanya pembinanya itu Mbak, yang ada pembinanya itu.
yang banyak itu lulus lisannya. Kayak ada unit WHRPG tadi. Iya. Iya, jadi itu sebenarnya unit-unit yang bisa dimasukkan untuk KP sih, Nat. Jadi mungkin bisa nanti di bagian operasi HRPG atau mau masuk di QA, QC kayak gitu. Jadi memang apa namanya? Memang seksi-seksi yang nantinya bisa dimasukkan. Tapi kan kalau kami seksi ini apa namanya? Utilitas. Nah, untuk WHRPG ini lebih fokus ke ininya kayaknya. Jadi heat recovery-nya, terutama pada bagian ini, pembakaran ini, itu kayak lebih memperhatikan perhitungan panas yang bisa di recovery, kayak gitu. Jadi memang bukan seksi kami, beda gitu. Tapi untuk yang list ini mungkin bisa dijadikan acuan kalau misalkan nanti teman-teman mau daftar di pabrik semen kayak gitu, misalkan mau di RKC-nya atau di QA, QC atau R&D bahkan. Iya, nggak ada penjelasan R&D waktu kemarin kita magang. Karena ada R&D-nya kayak gitu. Kemarin nggak bersinggungan sama sekali Mbak ya, yang operasi HRPG-nya. Ini sih apa? Kayak kita diberi. Halo Mas Natas, sepertinya suaranya nggak masuk ini. Masuk kok, masuk. Oh masuk. Mungkin bisa yang kurang jelas. Jadi iya, nah jadi seksinya itu memang sudah ditentukan, tapi kita mendapatkan semuanya gitu. Mungkin nanti kalau teman-teman penasaran ingin minta PPT-nya lebih detail, yang mau magang-magang di semen lebih detail, itu nanti saya ada, tapi mohon untuk tidak disebarluaskan ya, kayak gitu. Jadi ada setiap PPT-nya kalau misalkan mau mempelajari lebih dalam, kayak gitu. Kita nggak bertugas khususnya nggak ada hubungannya sama WHRPG sih, nah cuma kita dijelasin gitu dan juga dapat PPT-nya. Iya Mbak, apa namanya? Kasih umur. Baik, ini Mas Nata sudah selesaikah pertanyaannya? Sudah terjawab? Halo? Apakah sudah yang masuk ini? Halo. Oh ya. Maaf ya, ramai tadi. Iya Mbak, ini saya sedikit kepo sebenarnya sama yang operasi WHRPG ini ya. Nanti bisa kontak-kontakan sama Mbak Syarifah ya Mbak ya, minta ininya, yang lebih detailnya itu yang PPT-nya tadi ya Mbak ya. Bisa ya Mbak ya? Halo? Ya bisa. Bisa. Tapi jangan dimasukkan di slide share dan lain-lain ya, karena memang tidak untuk dipublikasikan kata bapaknya. Baik Mbak Syar dan Mbak Titi, terima kasih. Oke, baik Mas Nata, sudah cukup jelas semuanya. Cukup Mbak Nikita, terima kasih Mbak Syarifah, Mbak Titi, Mbak Nikita. Keren sekali nih pertanyaannya dan jawaban dari Mbak Vivi dan Mbak Syarifah. Mbak Vivi dan Mbak Syarifah, saya boleh tanya nggak ini? Boleh. Kalau boleh tahu, alasannya kenapa ya Mbak kok milih Indonesia?
Kenapa milih di semen sih? Mungkin saya Iya, juga Mbak, boleh. kalau untuk milih di semen itu kami dapat info sih kemarin tuh kan benar-benar waktu awal-awal pandemi ya. Jadi semua perusahaan itu kayak masih belum Iya. bisa nerima magang gitu. Jadi kayak mohon maaf ya Mbak, kan masih belum bisa ngasih jawaban kayak gitu. Kalau mau ya tahun depan kok kalau bahwa Semen Indonesia itu masih nerima magang kayak gitu. Awalnya itu di bulan sebelum sebelum Oktober itu apa ya? Sebelum Oktober, September itu masih offline. Jadi kita tertarik ke situ kan. Akhirnya kita daftar ke situ, batasan jumlah kuotanya. Akhirnya ya kita ya udah kayak gitu kayak online gitu. Udah dapat jawaban juga. Jadi Oh, nggak ada gitu ya, pilihan Mbak. sih sebenarnya. Mm-mm. Oh. Berarti setelah sempat ada drama kalau misalnya sempat mau offline ternyata beralih ke online gitu ya, Mbak? Mm-mm. Iya, kayak gitu. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak, jawabannya. Jadi Ini kalau Oke, ada, oke. ini sini ya. usahakan kalau biasa offline dulu kayak gitu karena memang Iya, kita kan kirain effortnya itu. offline ya. Kirain dulu offline ya Vi di Semenku, Mm-mm. tapi ternyata karena ada Iya. kasus yang reaktif itu jadi online kayak gitu. Jadi Mm-mm. mungkin kalau bisa offline ya offline kayak gitu karena memang kita awalnya di pabrik gula itu sudah ada orangnya gitu loh, sudah iya Pak bisa kayak gitu, tapi ternyata kan nggak giling kan karena musim hujan Iya, ya. nggak giling juga. Musim Oh, hujan kan iya. rendemennya rendah di pabrik gula kayak gitu sih. Karena kalau offline juga lebih ngerti gimana keadaan di lapangan ya, Mbak. Iya Mm-mm. betul. Baik, ini teman-teman ada yang tanya lagi kah? Bisa dinyalakan mikrofonnya atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Kalau nggak salah, Oh, ini ada Mas Angga, raise hand. Boleh dinyalakan Mas Angga kalau mikrofonnya? kalau nggak salah di pabrik Gresik. Oh, Suara kamu putus-putus Vi. Iya di pabrik Gresik open sih, masih open, banyak anak magang dari UB, kemudian kemarin yang saya uji untuk skripsi itu UNESA itu masih jadi ada, nanti aja deh. Di pabrik Gresik open offline. tapi bagian ini laboratoriumnya guys. Mas Ahnaf sama Mas Feby itu juga di Gresik, jadi bisa offline online lah digabung kayak gitu. Komplit berarti Mbak ya, dapat pengalaman dua-duanya. Halo Iya. Mas Angga. Boleh silahkan bertanya Mas Angga. Iya, terima kasih Mbak Nikita. Saya izin bertanya kepada Mbak Syarifah sama Mbak Vivi. Untuk pemilihan unit operasi untuk kerja praktek itu, milihnya ditentukan dari pihak industri atau dari pesertanya Mbak ya? Terus itu kemudian cara milihnya itu seperti apa? Apa diletakkan di proposal atau bagaimana? Iya, jadi Kita, kita tuh monggo Vi. jadi nanti itu kita cantumkan di proposalnya, tapi nanti diberi keterangan kalau misalkan teman-teman itu pengen pengen teman-teman itu bisa juga ditempatkan di lain atau tidak, kayak bersedia atau tidak gitu. Nanti dikasih keterangan aja. Kalau misalkan nggak bersedia ya nggak usah dicantumkan kayak gitu. Terus nanti dapat jawabannya itu kita dimasukkan di unit apa kayak gitu. Mungkin Mbak Syarifah ada tambahan. Iya, kalau penentuan akhirnya itu kita serahkan ke industri, tapi kalau pengajuannya itu
kan di bab 1 itu kalau nggak salah di latar belakang ada topik magang yang ingin kita tuju ya. Jadi kayak misalkan evaluasi produk, misalkan semen Mansori yang baik nih, evaluasi produk semen Mansori di unit, misalkan di seksi atau unit di seksi QC produk kayak gitu. Jadi ada seksinya sih kita mau di mana kayak gitu. Tapi untuk final keputusan terakhirnya kita serahkan ke industrinya, bagian staff learningnya ya kalau di semen. Izin bertanya lagi Mbak. Tapi kalau misalkan kita udah cari informasi terkait unit-unit produksi ini, tapi nggak ada ini informasi lebih lanjut terkait unit prosesnya itu seperti itu Mbak. Jadi kita nyantumin di proposalnya itu seperti apa Mbak? Jadi kita tidak tahu di industri itu seperti unit utilitas atau unit produksi itu nggak ada keterangan khususnya. Jadi kita bingung mau masuk ke unit prosesnya apa. Nah itu kita cantumin di proposalnya itu seperti apa Mbak? Iya enggak. Kalau dulu tuh memang harus nyari-nyari sih, nggak ada kok. Dulu kan ya LNG kan saya sama Mbak Vivi memang kalau foto ya. Nggak tahu apa-apa. Iya. Kita tuh dulu awal-awal mencari topik itu memang kita ya siap, memang saat itu offline sih, kita nyari bareng-bareng apa kira-kira prosesnya itu apa aja dan kayak alurnya kayak gitu. Nah itu tuh nanti pasti bakal ketemu kayak biasanya tuh kalian bisa ngambil topik di satu alat tertentu itu mungkin sebagian besar kan kita tagin ya, mungkin sebagian besar kalau nggak tahu biasanya diambil ininya sih, diambil secara besarnya. Jadi kayak direktorat produksi kayak gitu. Jadi kayak dulu kita RCCC itu kalau nggak salah mengevaluasi apa ya, lupa sampean karena tertolak ya. Pokoknya RCCC pada unit produksi kayak gitu. Tapi diusahakan memang ada apa ya, ketertarikan kita biar nantinya plotting dari perusahaannya itu siapa tahu sesuai kan kayak gitu, dan yang benar-benar ingin dipelajari. Baik, gimana Mas Angga? Apa sudah jelas pertanyaannya? Tadi sudah terjawab semua? Iya Mbak, ini kita sudah terjawab. Tapi ada satu pertanyaan lagi. Oh iya, boleh-boleh. Semangat Ini Mbak. sekali nih Mas. Iya, soalnya saya nih kepepet. Jadi boleh Mas, silakan semuanya Mas. saya ini sudah mengajukan ya Mbak ya untuk apa namanya tempat kerja prakteknya. Cuma dari pihak industri itu menyatakan atau menyarankan pengiriman proposalnya itu hamin 1 bulan, sedangkan kondisinya sekarang itu masih belum jelas Mbak. Nah ini sikap apa yang harus saya ambil? Apa saya harus cari industri lain, sedangkan di sisi lain saya belum mendapat surat penolakan dari perusahaan, atau saya harus menunggu hamin 1 bulan itu Mbak? Atau bagaimana ya? Ini bingung sekali. Mohon sarannya Mbak Vivi sama Mbak Sarifah. Berarti belum ada itu ya, surat keputusan penolakan atau diterima ya? Belum ya? Iya, belum Mbak. Soalnya sudah menghubungi pihak industrinya langsung, itu mereka menyarankan untuk dikirimkan hamin 1 bulan. Sedangkan kan kami takutnya hamin 1 bulan itu ternyata mereka menolak, dan hamin 1 bulan kita harus mencari tempat lain, kan itu sangat susah Mbak ya. Jadi, nah ini bingungnya di sini. Di mana itu enggak? Di pabrik kertas di kimia Mbak. Itu kira-kira langkah apa yang harus saya ambil Mbak? Saya harus menunggu atau bagaimana? Mungkin ada saran dari Mbak Sarifah sama Mbak Vivi. Kalau saran dari saya ya, coba pabrik kertas yang lain enggak? Tapi ini ya, kamu sudah apa namanya? Sudah
mungkin ini enggak pabrik kertas yang lain, jadi kan kamu nggak perlu bikin proposal baru kayak APP gitu loh, atau Adiprima kayak gitu. Dan usahakan yang kedua ini memang benar-benar ada ininya ya, apa kontak khusus yang memang secara Bisa dihubungi. biasa memang kayak gini nih ya pemilihannya ya. Iya. Iya itu enggak kalau saran. Jadi memang biar proposalnya nggak ganti, keadaan Angga tertarik di pabrik kertas ya mungkin ya. Jadi bisa milih dengan perusahaan yang lain gitu kan. APP itu kan nggak bagus ya. Kemudian Adiprima mungkin yang lebih banyak cutting kita kayak gitu. Dan pastikan ada CP yang bisa dihubungin kayak gitu. Itu singgah sana saya. Ini juga ya dulu kayak gitu teman-teman, apalagi pas saya itu penolakannya memang hamin 1 bulan banget ya. Makanya karena dengar Semen bisa offline ya udah kan tertarik ke sana kayak gitu, kita ternyata online kayak gitu. Itu singgah dari saya, coba cari industri kertas yang lain biar Angganya juga nggak merubah proposal, atau memang kalau ingin merubah ya benar-benar perusahaan yang dimau kayak gitu. Dan yang kedua ini usahakan benar-benar ada orang yang dipegang kayak gitu. Oh, begitu, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Syarifah sama Mbak Yusuf. Ya, semangat. Terima kasih, Mbak. Iya. Ini ada nggak yang ngajuin magang pas libur semester ini? Tadi jawab ya Mbak Syarifah. Sepertinya ada Mbak, sudah magang. Ini siapa itu? Artin sama Devi. Oh, di mana Artin sama Devi? JLH Mojokerto mungkin ya. Saya kurang tahu juga, tapi mereka sepertinya sudah magang. Iya, jadi kan teman-teman ini skemanya kurang lebih sama kayak C2. Karena C2 itu kan ini dulu KKN-nya tematik. Jadi lebih di awal. Jadi untuk liburan semester genapnya ini bisa dimanfaatkan untuk magang kayak gitu. Jadi LH ya yang open yang masih bisa menerima secara offline kayak gitu. Mungkin ya sebenarnya fleksibel waktunya ya Mbak ya. Sebenarnya waktunya ini teman-teman bisa sekarang juga. Kalau dulu C2 tuh kalau nggak salah yang magang di liburan kayak gini tuh, liburan genap itu ini Mbak Rosa Fitria dan Mbak Roza itu di Petro udah awal duluan gitu. Jadi enak ke depannya entah mau magang lagi atau digunakan untuk hal yang lain untuk liburan ke depannya kayak gitu. Atau mungkin kan bisa tuh double magang, mungkin sekarang bisa magang di mana dulu yang sekiranya bisa diterima untuk memenuhi ini aja kewajiban kita magang, atau nanti mau magang lagi kayak gitu. Tapi untuk yang laporannya itu hanya wajib mengumpulkan 1 kok. Oh iya. Lebih enak berarti ya Mbak ya, ilmunya tambah banyak nanti. Iya, tapi tergantung dari industrinya juga. Kalau industrinya minta tugas khusus kan ya sama aja bikin lagi ya kan. Iya. Baik, ini teman-teman ada kayak yang tanya lagi? Devi nih kayaknya raise hand nih. Masih ada kesempatan pertanyaan, kalau mau tanya silahkan tanya. Devi kayaknya raise hand nih. Sudah jelas semua ini ya? Mohon maaf, Mbak Nikita, saya izin bertanya. Oh iya, silakan. Ya, masuk ya? Assalamualaikum Mbak Syar, Mbak Vivi. Ya, salam. Itu Mbak, saya izin bertanya masalah tugas khusus itu loh Mbak. Nah itu misalkan dari pihak pembimbing lapangannya tidak memberi tugas khusus, itu apakah kita, kan tugas khusus kan minta ya Mbak, misalkan nggak diberi itu kita nggak dapat tugas khusus atau bagaimana ya Mbak? Terima kasih. Kalau kita dulu itu ini tanya ke dosen juga, jadi nanti dosen itu memberikan tugas khusus atau enggak kayak gitu. Jadi kami dulu tanya Pak Fandi dulu, terus tapi ternyata kata Pak Fandi serahin saja ke pembimbing lapangan kayak gitu.
Tuh, akhirnya kita waktu pelaksanaan magang kita minta ke bapaknya, ke pembimbing lapangannya kayak gitu. Jadi sama-sama konsultasi sama ke pembimbing lapangan dan juga dosen pembimbingnya kayak gitu. Oh, berarti kita tanya ke dosen pembimbing dulu, baru ke ini pembimbing lapangan ya, Mbak? Saya Kamu juga di LH bagian labnya Teh Devi? Iya, Mbak. Ini nyerat. Oh, iya biasanya kan kayak kemarin ya di Savasnya siapa itu DLH kan keterbatasannya kan ini ya, ada pihak ketiga dan dia tuh berbayar dan nggak mungkin kan hasil limbahnya kita masukkan ke tugas khusus kita. Mungkin kayak cari perhitungan yang ini, yang apa namanya, yang misalkan kayak kemarin Mbak Anissa itu kan sumur milik DLH-nya itu kayak dilakukan uji untuk mengetahui karakteristik sumurnya kayak gitu. Jadi diusahakan untuk mencari sampel, salah satu sampel yang dia itu tidak melibatkan pihak ketiga dan diperbolehkan kayak gitu. Kan banyak nih ujinya, misalkan uji apa kayak gitu. Kalau nggak salah ini sih harus ada tugas khusus ya. Tapi ini juga ada yang nggak pakai tugas khusus, Mas Andika kalau nggak salah. Tapi saya kurang begitu paham mengenai penulisannya apakah diperbolehkan atau enggak kayak gitu. Mungkin bisa ditanyakan Mas Andika kalau nggak ada tugas khususnya itu kayak gimana. Tapi kalau saran dari saya, alangkah lebih baiknya menanyakan ke DLH-nya itu sendiri mengenai data mana yang bisa dipakai untuk laporan tugas khusus kayak gitu. Oke, Mbak Syar. Makasih Mbak Syarifah, Mbak Vivi. Makasih Mbak Devi atas pertanyaannya. Sorry ya, tadi saya nggak tahu kalau sampean tanya. Jadi terlewat. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih juga. Oke, teman-teman. Sepertinya sudah cukup ya, pertanyaan sudah cukup banyak. Dan nanti kalau misalkan ada pertanyaan lain yang menyusul, boleh Mbak Syarifah, Mbak Vivi dijawab di luar waktu ya Mbak? Boleh. Mbak, terima kasih banyak ya Mbak. Oh iya teman-teman, ini kita sesi foto bersama dulu ya sama Mbak Syarifah sama Mbak Vivi. Bisa dinyalakan semua kameranya? Kita. Kak Niki itu masih di mute itu ya? Masih di mute nih. Oh iya, sorry. Maaf ya, tadi sempat keluar terkendala jaringan ini. Baik, ini teman-teman sudah siap semua untuk diambil sesi fotonya. Oke, saya hitung 1 sampai 3 ya, 3 kali pengambilan. 1, 2, 3. Sudah Mbak Nur? Ya. Sebentar ya. Ya. Boleh ganti gaya nih. Ayo lanjut lagi. Yuk, saya hitung lagi ya, 1 sampai 3. 1, 2, 3.
ya. Sekali lagi yang terakhir, 3 kali sunah Rasul katanya. Iya. Baik. Mbak Syarifah mungkin mau request saya sama Mbak Vivi, ini gimana? Oh ya, boleh silahkan Mbak. Ngikut. Pakai kacamata kayak David gitu loh, Mbak. Ayo. Ayo. Tangannya gini semua boleh ya? Ya, boleh. Ayo. 2, 3. Sudah. Grafik keren. Iya, keren banget nih grafiknya. Baik, terima kasih banyak Mbak Vivi sama Mbak Syarifah atas sesi sharingnya pada hari ini. Sangat bermanfaat sekali tentunya ilmunya ini. Apalagi untuk saya yang mau magang nih, angkatan C4 nih. Terima kasih banyak ya sekali lagi Mbak Syarifah dan Mbak Vivi. Semoga sehat selalu. Amin. Dan terima kasih juga. Di masa pencarian. Iya Mbak, semangat juga untuk cari jodohnya nih. Baik, kita sekarang memasuki ke sesi materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Mas Garin. Nah, Mas Muhammad Garin ini juga merupakan mahasiswa tingkat akhir semester 8, angkatan 2018. Nah, berkesempatan magang di DLH kemarin, Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur. Assalamualaikum Mas Garin, apa Mas Garin sudah siap ini? Halo Mas Garin. Oh, sepertinya Mas Garin belum join ya ini ya. Tadi saya lihat terakhir masih ada Mas Garinnya. Baik, kita tunggu dulu ya teman-teman, Mas Garinnya belum join lagi nih. Halo, Assalamualaikum Mas Garin. Waalaikumsalam. Sorry ya telat. Oh iya Mas, nggak apa. Gimana Mas, sudah siap? Siap. Ini saya yang presenting atau gimana? Iya boleh Mas, Masnya langsung biar lebih enak mungkin. Oke. Terima kasih ya Mas, waktu dan tempat dipersilahkan.
Udah muncul kan ya teman-teman? Sudah Mas, sudah muncul. Oke. Sabar ya, nge-lag. Sorry. Oke. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat C4 dan C5 yang udah datang pada sosialisasi kerja praktek kali ini. Di sini saya Muhammad Garin, telah kerja praktek atau yang magang di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Nah, berikut merupakan outline-nya. Pertama ada profil DLH Provinsi Jatim, kemudian ada pelaksanaan kerja praktik, kemudian ada alur magang dan penyusunan laporan. Untuk profil DLH Jatim sendiri, pertama itu namanya ada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah atau Bapeldada. Di sini Provinsi Jatim 1 dibentuk menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 97 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Daerah tingkat 1 Jawa Timur. Terus Bapelda ini berubah nama menjadi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, dan dengan Peraturan Daerah Provinsi pada Nomor 11 Tahun 2016 dan pembentukan dan susunan perangkat daerah berubah menjadi daerah Provinsi Jawa Timur yang merupakan unsur pelaksanaan dan pemerintahan di bidang hidup. Jadi di sini itu awalnya namanya Bapelda, itu dibentuk pada tahun 97, kemudian berganti nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur itu menurut peraturan gubernur, lebih tepatnya nomor ini ada lagi itu nomor 78 tahun 2016. Itu mengatur tentang tupoksi dari Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri. Di sini beralamatkan Jalan Wisata Menanggal nomor 38, Dukung Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya. Ini merupakan struktur organisasinya teman-teman, di mana di mana di sini itu kepala dinasnya, di mana DLH atau Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sendiri itu bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Jawa Timur. Jadi berbeda teman-teman antara DLH Jatim, lalu ada DLH provinsi atau kabupaten, dan ada Kementerian Lingkungan Hidup, itu berbeda, maksudnya berbeda ranah. Untuk kementerian sendiri itu bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sedangkan untuk DLH provinsi itu bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, sedangkan untuk yang kota atau kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati maupun Wali Kota. Jadi setiap dinas kedinasan atau kementerian itu memiliki otonomi darinya masing-masing, jadi ada hak untuk mengaturnya sendiri. Jadi berbeda-beda teman-teman. Di sini ada beberapa bidang di daerah Jatim. Yang pertama ada bidang tata lingkungan, kemudian ada seksinya, ada seksi tata lingkungan, kajian dampak lingkungan hidup, kemudian ada pemeliharaan lingkungan hidup. Kemudian di sini ada bidang pengolahan sampah dan limbah B3, ada juga bidang pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup. Ini satunya lagi itu pengendalian pencemaran kerusakan nanti ada kok. Nanti. Di sini ada yang pertama sekretariat, di mana tugasnya itu merencanakan dan melaksanakan dan mengkoordinasi serta mengendalikan kegiatan administrasi dan lain-lain. Di seksinya ada tata usaha, penyusunan program dan anggaran, ada badan keuangan. Jadi sekretariatan ini fungsinya ya seperti umumnya sekretariatan, mengurusi tentang data dan berkas serta ada keuangannya juga. Kemudian ada tata lingkungan. Di sini tugasnya itu merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pada bidang perencanaan, kajian dan dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Jadi di sini ada seksi inventaris dan rencana perlindungan, itu lebih ke kayak anggaran untuk penyediaan alat dan bahan untuk tata lingkungan. Kemudian ada kajian dampak lingkungan, ini berdasarkan hukum untuk mengkaji secara hukum. Kemudian ada seksi pemeliharaan lingkungan hidup, ini yang terjun langsung lah untuk memelihara lingkungan hidup tersebut. Kemudian ada bidang pengolahan sampah dan limbah B3. Di sini tugasnya itu merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis serta pengembangan fasilitas teknis pengolahan sampah dan limbah B3. Pertama ada seksi pengolahan sampah. Kalau pengolahan sampah di sini itu fungsinya untuk lebih tepatnya itu kayak mengkoordinir tempat pembuangan akhir atau TPA, kemudian mensosialisasikan tentang bank sampah dan lain-lain, itu fungsinya di seksi ini. Kemudian ada seksi pengolahan limbah B3, yaitu fungsinya untuk
lebih tepatnya apa ya, perencanaan dan peraturan tentang limbah B3 lebih kayak pengeluaran surat izin untuk pengolah limbah B3 seperti itu. Kemudian ada seksi pengembangan fasilitas teknis. Di sini fungsinya yaitu untuk menyediakan barang maupun bahan untuk menunjang dari kegiatan pengolahan sampah dan limbah B3. Kemudian ada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Tugasnya itu untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup. Di sini ada seksinya itu pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Ini lebih kayak apa ya, sidak ke tempat-tempat industri yang apa ya, yang melakukan pencemaran seperti itu, untuk sosialisasi juga. Kemudian ada seksi penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup. Terus ada seksi pengendalian kerusakan lingkungan hidup seperti itu. Dan terakhir ada badan bidang penataan lingkungan hidup. Di sini fungsinya itu untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, pengaduan, dan penataan hukum pada tingkat kapasitas lingkungan hidup. Seksinya di sini ada seksi pengawasan lingkungan hidup, penanganan pengaduan, penataan hukum lingkungan hidup, serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Jadi fungsinya itu bidang ini lebih ke kayak pengoptimalan suatu wilayah untuk yang dapat difungsikan lingkungan hidupnya itu lebih tinggi lagi. Jadi kayak apa ya, rehabilitasi lingkungan lah seperti itu. Kemudian satu lagi ada UPT atau unit pengolahan teknis. Ini lebih ke laboratorium seperti itu. Jadi kayak bersifat laboratoris untuk pengujian dan lain-lain. Kemudian ada pelaksanaan kerja praktik. Di sini saya di bidang pengolahan sampah dan limbah B3. Itu fungsinya tadi untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan penyediaan, pengembangan inventasi, serta pemantauan adat penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, penimbunan, dan pengolahan B3. Jadi ada beberapa tahapan lah untuk pembuangan limbah B3. Jadi kan namanya limbah B3 ya, limbah bahan berbahaya dan beracun. Jadi nggak bisa langsung dibuang ke lingkungan. Jadi ada tahapan-tahapannya, dan setiap tahapan itu memiliki izin yang ketat. Jadi nggak asal untuk mengolah, menimbun, atau memanfaatkannya seperti itu. Nah, di sini ada alur proses pembuangan limbah B3 yang seperti saya jelaskan tadi. Yang pertama ada penyimpanan, di mana penyimpanan ini pastinya setiap industri maupun rumah sakit juga menghasilkan limbah B3 kan ya. Itu pasti mempunyai tempat penyimpanannya sendiri. Setiap instansi yang menghasilkan limbah B3 itu wajib memiliki tempat penyimpanan mandiri untuk limbah B3. Gitu. Dan itu pasti harus memiliki izin. Setiap instansi yang menghasilkan itu harus memiliki izin untuk menyimpan limbah B3-nya sendiri seperti itu. Kemudian mungkin kalau misalnya mereka tidak mampu atau tidak mampu untuk melakukan penyimpanan limbah B3 itu sendiri, maka harus ada pihak kedua. Jadi yang pertama pasti ada pengangkutan dulu. Nah, pengangkut ini bisa untuk penyimpanan maupun langsung ke pengumpul. Dan pengangkutan ini pasti membutuhkan pihak kedua, teman-teman. Jadi nggak bisa melakukan pengangkutan sendiri kecuali mereka memiliki izin. Tapi itu nggak serta-merta dapat dikeluarkan secara mudah. Jadi lebih baik mereka itu cari gampangnya lah untuk mencari pihak kedua untuk pengangkutan limbah B3 tersebut. Kemudian ada pengumpul. Pengumpul ini ya fungsinya itu instansi yang mengumpulkan limbah B3. Jadi ada beberapa kayak syarat lah untuk jadi pengumpul itu dibedakan. Ada sekat-sekatnya setiap limbah B3. Ada limbah B3 dari rumah sakit, maksudnya limbah B3 kayak bahan yang mudah terbakar sendiri, bahan yang mudah meledak itu sendiri, jadi disendiri-sendirikan seperti itu. Jadi nggak bisa langsung dikumpulkan kayak mengumpul jadi satu, itu enggak. Jadi ada syaratnya sendiri-sendiri. Kemudian ada manfaat ini limbah B3 yang dapat diolah kembali untuk menghasilkan produk baru seperti itu. Itu juga ada syaratnya sendiri, peraturannya sendiri. Kemudian terakhir ditimbun. Kalau memang jadi dari pemanfaatan ini maksudnya ada dua jalur rasanya. Yang pertama menghasilkan produk baru yang bisa dimanfaatkan, atau yang kedua memang diolah dulu agar dapat ditimbun seperti itu. Jadi tidak langsung ditimbun, teman-teman. Jadi harus diolah terlebih dahulu seperti itu.
Dan ini berdasarkan PP 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3. Jadi untuk persyaratannya ada di situ semua ya. Kemudian ada prinsip pengelolaan limbah B3. Di sini ada hierarki pengelolaan limbah B3 lah. Semakin ke atas tuh semakin prioritas. Dimana yang pertama yang kita lakukan yaitu menghindarkan atau menghindari penggunaan bahan yang dapat menjadi limbah B3 seperti itu. Yang pertama harus dihindarkan. Kemudian dikurangi. Jika memang tidak dapat dihindarkan maka dikurangi penggunaannya. Mungkin dapat disubstitusi dengan bahan lain seperti itu untuk menghasilkan kualitas yang sama. Kemudian menggunakan ulang. Menggunakan ulang ini ya namanya bahan ya tadi yang misalnya bisa digunakan ulang. Kalau memang tidak bisa digunakan ulang, maka harus didaur ulang. Tidak bisa langsung dibuang, teman-teman. Harus didaur ulang terlebih dahulu. Mungkin didaur ulang ini bisa digunakan kembali, bila bagus, atau mungkin didaur ulang untuk tidak bisa, maksudnya tidak langsung dibuang seperti itu. Kemudian ada diolah terlebih dahulu, mungkin bisa menjadi produk lain atau bisa terakhir yaitu untuk ditimbun. Ini maksudnya itu mulai dihasilkan hingga ditimbun. Jadi limbah B3 yang kita hasilkan itu mungkin dari nanti anak kita lahir sampai kita mati itu mungkin akan terus ada. Maksudnya tidak bisa terurai, tidak semudah itu untuk terurai limbah B3. Maka dari itu lebih baik menggunakan hierarki seperti ini, dihindari lebih dulu. Kemudian untuk kegiatan kerja praktiknya itu namanya juga DLH ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman sudah ikut seminar magang di teman-teman C3 yang lain yang DLH itu pasti kan banyak anggurnya lah, bisa dibilang seperti itu. Iya nggak banyak anggurnya juga lah. Nggak banyak ilmu yang bisa digali seperti itu. Jadi yang pertama itu kegiatan saya itu pendataan kasus penghasil limbah B3 medis di rumah sakit se-Jawa Timur. Ini tentang limbah COVID seperti itu. Dan terus kemudian ada kunjungan kerja ke perusahaan pengumpul limbah B3. Ini kalau namanya itu DL atau dinas luar seperti itu. Kemudian ada rapat rutin bidang pengolahan sampah dan limbah B3, kemudian ada pengerjaan laporan praktik. Mungkin itu aja sedikit kok untuk kegiatannya. Terus untuk alur pendaftaran kerja praktiknya yang pertama menghubungi pihak perusahaan. Di sini bidang maksudnya di Dinas Lingkungan Hidup ya. Yang pertama itu menghubungi, itu bisa melalui email, telepon maupun mendatangi kantornya secara langsung. Kalau saya waktu itu menghubungi terlebih dahulu via chat ya, WA itu orang yang saya kenal lah. Itu katanya bisa kirim aja langsung. Ini kalau saya jangan ditiru ya, saya itu ngirimnya hamin seminggu sebelum saya masuk, teman-teman. Jadi hamin 1 minggu sebelum Desember, kan saya Desember tanggal 1 itu magang, hamin seminggu itu baru ngechat orangnya, bisa nggak kira-kira bisa dimasuki buat magang seperti itu. Coba aja dulu ya udah, akhirnya hamin seminggu itu saya datangi kantornya, saya kirim berkasnya. Awalnya ditolak teman-teman karena memang terlalu mendadak ya. Awalnya ditolak, terus akhirnya dipanggilkan yang saya kenal itu, saya kenal nggak secara nggak sengaja maksudnya, itu dari acara BKK. Kemudian dibantu bla bla bla. Akhirnya pulangnya sorenya langsung diterima magang seperti itu. Nah, untuk berkas yang dipersiapkan itu apa aja sih? Yang pertama ada surat keterangan kerja, praktik ini dari kampus. Kemudian ada proposal. Proposal ini apa ya? Kalau dibilang formalitas ya formalitas, maksudnya kondisional lah. Bisa pakai atau bisa enggak itu tergantung dari perusahaannya seperti itu. Tapi lebih baik sih pakai proposal ya biar lebih sopan. Kemudian mengirim berkas seperti itu. Nah, setelah kalian kirim berkasnya jangan langsung ditinggal begitu aja nunggu, tapi kalau bisa kalian juga follow up. Tapi jangan sering-sering follow up-nya, mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali seperti itu. Jadi biar lebih sopan juga. Kemudian nanti kalau bisa diterima, kalian akan mendapatkan surat penerimaan kerja praktik dari perusahaan yang kalian tuju seperti itu. Kemudian kalian bisa berangkat kerja praktik. Dan untuk format laporan akhirnya mungkin sama saja seperti Mbak Syarifah dan Mbak Vivi. Yang pertama pasti ada halaman judul. Ini yang di dalam laporan yang kalian jilid nanti. Itu ada laporan halaman judul, kemudian lembar pengesahannya, kemudian daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, bab 1, bab 2, 3 sampai 5, daftar pustaka. Kemudian yang penting ya teman-teman. Ini saya kemarin sempat salah, jadi saya ngeprint ulang. Itu
lampirannya itu ada lembar asistensi kerja praktik. Ini asistensi kalian dengan dosen pembimbing. Kemudian ada lembar kehadiran kerja praktik, ini dengan kalian dengan pembimbing lapangan. Kemudian ada surat diterimanya kerja praktik sama surat telah menyelesaikan kerja praktik seperti itu. Untuk lebih jelasnya, karena saya nggak tahu apa yang cantumin ya, jadi saya langsung liatin aja laporan saya. Mana ya? Untuk formatnya sebentar. Judul mungkin kan udah paham ya. Ini langsung intinya aja seperti bab 1 ini latar belakang. Untuk yang laporan ini latar belakang, lebih ke latar belakang tugas ini sih, tugas khusus kalian sih. Tugas khusus kalian nanti yang diberikan oleh dosen pembimbing lapangan seperti itu. Ini latar belakang. Kemudian ada tujuan dan manfaatnya, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Kemudian ada dibahas manfaat menurut bagi perguruan tinggi, menurut instansi dan bagi mahasiswa seperti itu. Kemudian ada metodologi pengumpulan data, ada waktu bla 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 ini. Nah, bab 2-nya ada profil lingkungan hidup. Maksudnya tinjauan pustaka yang menunjang. Ini lebih ke tinjauan pustaka yang menunjang ke instansi sih, lebih ke pengenalan instansi untuk bab 2-nya seperti itu. Ini ada pengenalan seksi-seksinya tadi kayak bla 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 bla, ini banyak. Kemudian untuk bab 3-nya tinjauan pustaka menurut tugas besar kalian seperti itu. Itu nanti kalian cantumkan juga. Ini simple kok. Saya kan laporannya tentang peluang delisting menurut PP 101. Peluang delisting itu maksudnya peluang penghapusan limbah B3 faba fly ash dan bottom ash menurut PP 101 tahun 2014. Jadi kan fly ash bottom ash ini merupakan limbah B3 teman-teman yang dihasilkan oleh mungkin industri PGB kayak pembangkit dan jumlahnya sangat besar. Itu kira-kira bisa nggak sih dihapuskan karena memang banyak sekali manfaat yang dikandung yang bisa diolah lagi dari limbah faba tersebut seperti itu. Dan jawabannya mungkin ada kemungkinan bisa, tapi terlalu susah seperti itu. Terus untuk bab 4-nya pembahasan ini apa namanya? Tugas khususnya seperti itu. Sini pembahasan, terus bab 5 kesimpulan. Kemudian ini siapa namanya tadi? Lampiran seperti itu. Nanti lampirannya seperti ini teman-teman. Ini untuk mempermudah kalian aja sih. Misalnya kayak lembar asistensi magang ya. Itu apa ya? Kalau bisa dibilang tricky sih teman-teman. Jadi untuk yang asistensi magang itu saya mungkin seminggu sekali sama dosen pembimbing. Jadi kayak apa ya? Kayak rangkuman setiap seminggu sekali seperti itu. Kemudian untuk yang lembar kehadiran oleh pembimbing lapangan juga seminggu sekali. Jadi ya seperti itu sih. Mungkin itu saja dari saya teman-teman. Apa ada yang tanyakan? Baik, terima kasih Mas Garin atas penjelasannya. Ini Mas Garin kalau boleh tahu sendiri ya Mas magangnya? Iya, sendirian Kak. Wah, keren-keren. Sendirian bisa diselesaikan semuanya. Baik, ini untuk teman-teman yang mau bertanya, monggo dipersilahkan bisa menuliskan di kolom chat atau nyalakan mikrofonnya untuk bisa raise hand terlebih dahulu ya. Halo teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya?
Saya dulu mungkin ya Mas yang ingin bertanya Mas. Boleh, silakan. Mas dari ini kan hampir seminggu ya Mas mengirimkan itu. Iya. Nah itu sebelumnya apakah Mas Garin sudah pernah nyoba ngajukan proposal ke lain tempat atau emang langsung tujuannya ke DLH Jawa Timur ya Mas? Oh, jelas enggak dong. Kayak maksudnya apa ya? Magangku kali ini tuh kayak cuman kayak pemenuhan ini aja sih, pemenuhan syarat untuk SKS. Sebelumnya itu sempat ngirim itu ke Surabaya, itu apa namanya? PT ininya PT Damai Cooking Sentosa, itu lebih ke palm oil, pengolahan minyak. Itu hamin ya deket sih emang, hamin 3 bulan magang itu, tapi ditolak akhirnya karena emang pandemi sih. Jadi kayak banyak teman-teman dari C3 ini yang apa ya, kayak putus asa lah untuk magang di industri kan ya. Susah kan emang mencari industri yang buka di masa pandemi seperti ini, dan juga udah mepet banget. Sama Tor gak ya kemudian? Enggak share. Belum sempat. Next. Jadi kayak apa ya? Cuman sekedar pemenuhan SKS saja sih. Makanya itu beberapa dari teman C3 yang ingin magang lagi setelah magang di DLH sih. Termasuk saya sih. Abis ini mungkin mau nge-apply lagi seperti itu. Oh gitu. Berarti ini kayak mengikuti formalitas SKS dulu baru nanti memenuhi keinginannya Mas. Benar. Cari ilmunya. Pasti soalnya apa ya? Kan kita anak Tekim ya. Tekim kan nanti terjunnya juga ke industri kan ya. Jadi kalau misalnya kita cuman kayak DLH ini kan ke kantor, lebih ke kantor administrasi dan lain-lain. Jadi kayak percuma gitu kuliah 4 tahun Tekim tapi kayak ilmunya nggak diterapin secara langsung, cuma administrasi, itu kayak eman gitu. Kayak kamu melekan setiap malam buat jurnal dan lain-lain, belajar. Jadi kayak percuma gitu ilmunya kalau nggak dimanfaatin. Ini nanti abis ini mungkin terapkan di lapangan gitu ya. Benar. Iya. Oh iya nih Mas, ada pertanyaan dari Nata. Saya bacakan ya Mas. Kalau menunggu surat dari perusahaan itu, apa memang lama ya Mas? Umumnya itu berapa lama ya kira-kira harus menunggu? Maksimal ya itu tergantung dari perusahaannya sih. Maksimal sih H1, maksudnya hari H kalian magang itu pasti kalian udah dapat kok. Itu maksimal. Jadi kalau misalnya kalian, jadi kayak surat magang ini kan diterimanya itu biasanya bisa kalau iya H+ bulan itu udah dapat balasan, maksudnya diterima atau enggaknya loh ya. Itu H+ bulan tuh maksimal sih, biasanya kayak gitu. Itu kalau kalian rajin follow up, makanya itu habis kalian ngirim nggak langsung kalian tinggal, tapi harus kalian follow up juga seperti itu. Biar ada kepastian lah. Kayak saya itu ya, waktu yang ditolak di perusahaan di Surabaya itu saya seminggu sekali follow up. Akhirnya ya minggu ketiga atau minggu keempat itu fix ditolak kayak gitu. Emang nggak bisa nerima. Jadi langsung nyari plan B. Baik, ini untuk Mas Nyata. Apakah ada lagi Mas? Bisa. Oh ya sudah open mic. Boleh silakan Mas. Ya, sebenarnya ini Mas Garin, kita kan sudah kirim proposal ya. Terus sama pembimbingnya itu, bukan pembimbing tapi yang ngurusin anak-anak magang itu, beliau itu bilangnya udah diterima pimpinan kayak gitu. Udah diterima pimpinan. Nah, kita kan niatnya di bulan Agustus sampai September gitu kan. Nah, itu sudah diterima pimpinan, tinggal nunggu surat balasan gitu. Nah kayak gitu. Terus jadi ada sedikit was-was juga sih Mas. Takutnya nanti nggak jadi waktu mendekati hari H kayak gitu. Nah itu rajin-rajin follow up ya Mas ya berarti Mas. Benar Nat. Jadi kayak apa ya?
Kan kamu apa bulan Agustus ya? Bulan Agustus. Itu udah dapat, itu kan maksudnya masih diterima pimpinan kan? Diterima pimpinan kan masih belum tentu itu fix kamu bisa diterima atau enggak kan? Jadi kayak belum ada kepastian buat kamunya juga kan, maksudnya diterima atau enggaknya dari situ. Benar enggak? Iya, pimpinan itu menginstruksikan sama bawahannya ini atur saja secara online kayak gitu. Terus habis itu kita cuma nerima kabar itu dari bapaknya kayak gitu. Nunggu surat balasan Mas gitu. Jadi benar sih. Kalau apalagi gampangannya apa ya? Tapi jangan ditetir tuh di apa? Kayak digubui lah. Kan nggak sopan juga kalau misalnya digubui. Ya itu sih. Tapi juga apa ya, siap-siap plan B aja sih kamunya, misalnya kalau nggak keterima di situ sih. Tapi masih Agustus kan, masih lama kok. Masih lama. Iya. Kalau boleh tahu itu umumnya itu kalau dari pengalaman kakak-kakak C3 itu surat balasan dari perusahaan itu hamil 1 bulan atau hamil berapa, Mas? Ada yang maksimal tuh ya teman-teman tuh, ada yang H+3 minggu. Kalau teman saya luar tuh UB itu ada yang di Petrus itu H+2 minggu, H+minggu itu udah dapat balasan kayak gitu. Maksudnya fix diterimanya kayak gitu. Kalau rata-rata sih maksimal sebulan lah. Maksimal sebulan tuh pasti udah fix dapat balasan ya kamu diterima atau iya kamu enggak gitu. Kayak gitu sih. Itu maksimal sebulan lah rata-rata. H+ Mas atau hamil? H+, sorry. Hamil. H+ sebulan ini. Oh, ya. Yeah. H+ bulan apa namanya? Ya pengiriman, sorry. Kirim proposal. Oke. Gitu. Terima kasih Mas Garin. Oke. Baik, Mas Nata, terima kasih atas pertanyaannya dan Mas Garin atas jawabannya. Untuk teman-teman yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa raise hand atau langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat atau bisa langsung open mic. Oh iya, ini teman-teman jangan lupa ya untuk mengisi link absensi karena keperluan untuk sertifikat. Linknya sudah dicantumkan di kolom chat oleh panitia. Bisa silahkan diisi link absensinya. Oh iya Mas, saya mau tanya lagi nih Mas. Iya silakan. Itu Mas Garin berapa lama itu di DLH Jawa Timur kemarin? Sebulan. Oh sebulan. Sebulan itu full di sana atau gimana ya Mas? Full offline di sana. Kayak kantor sih lebih tepatnya. Kayak kalian tahu kantor-kantor di TV-TV kayak gitu lah, kayak skat kayak gitu sih. Jadi kebanyakan di sana. Gitu sih. Nah kalau misalnya di DLH ya teman-teman. Ya aku nggak saranin, maksudnya nggak nyaranin buat tujuan utama magang ya, tapi lebih tepatnya buat kayak aku lah, lebih tepatnya kayak formalitas saja, pemenuhan SKS untuk cadangan lah, plan cadangan lah. Tapi lebih baik kayak nggak apa-apa sih magang 2 kali itu lebih bagus juga sih. Kayak pertama di DLH ini buat pemenuhan aja, terus nanti misalnya kalau ada waktu kosong lagi bisa magang di industri kalau udah buka kayak gitu. Dan mungkin kayak di bidangku ya, aneh aku salah bidang sih tepatnya. Kayak pengiranya kan limbah B3 kan cocok lah buat anak tekim, kayak pengolahan limbah dan lain-lain. Ternyata juga enggak gitu loh, enggak ada linearnya sama sekali. Jadi lebih ke administrasinya dan lain-lain sih. Mungkin aku lebih menggali ilmunya di bidangku ini ke waktu dinas luar atau dinas luar tuh kayak kunjungan ke industri-industri kayak gitu. Jadi di situ belajarnya cuma di situ sih, kayak pengolahan industri, misal pengolahan industri A itu nanti banyak apa, nanti limbah yang dihasilkan apa kayak gitu sih.
Jadi nggak secara langsung iya di daerahnya itu nggak belajar secara langsung kayak pelajaran kita lah gitu kan. Jadi kayak belajarnya di luar kayak gitu. Jadi sekedar ini ya Mas, ngerekap dari data yang diperintahkan atau disarankan oleh DLH-nya. Bener ya, kayak apa ya, sewajarnya orang kantoran lah kayak gitu. Mungkin kalau ngerjainnya kayak mungkin review lah, lebih banyak review. Soalnya kan tugas besar saya kan berpatokan ke PP 101 itu kan. Jadi lebih banyak peraturan lah. Kayak gitu. Tapi waktu Mas Garin kemarin magang itu ada teman-teman lainnya atau Mas Garin sendiri nih? Sendiri. Satu daerah itu kebetulan waktu bulan Desember itu saya sendirian. Soalnya kan juga akhir bulan sih. Kayak gitu. Akhir tahun. Stronger banget ya Mas? Iya benar, kayak apa ya, sendirian, mahasiswa sendiri gitu loh. Magang sendiri, terus nggak ada orang jurusan lain, ya maksudnya kampus lain juga nggak ada kan. Ya temanku ya bapak-bapak gitu, kumpul bapak-bapak. Spesial dong Mas, nanti ilmunya bisa didapat lebih banyak lagi. Oh iya benar. Dan iya mungkin kayak yang tak belajar di situ lebih ke bukan ke ilmu akademiknya sih, tapi lebih ke ilmu sosialnya, gimana kita interaksi dengan orang yang jauh lebih tua dari kita, kayak bergaul tuh kayak gimana, dan lain lebih ke situ sih. Mungkin gali-gali ilmunya dari situ, dari cara ngomongnya mereka kayak gimana gitu. Iya sih. Pasti ada manfaatnya lah, sedikit banyak ada manfaatnya dimanapun kalian magang nanti. Sia-sia. Iya benar. Rencana mau magang lagi di mana Mas besok Mas? Mau ini sih, mungkin ya perusahaan-perusahaan kecil sih lebih tepatnya. Kalau gitu langsung pengen kerja sih, iya. Gitu ya, Yang udah pasti gitu. Kalau gitu langsung pengen kerja sih aku. Keren-keren, udah di plan Iya kayak gitu. Ya, biar nanti besok lebih siap. Benar. Yes, bismillah lah. Baik, ini teman-teman ada yang tanya lagi enggak ya? Boleh silahkan langsung dinyalakan mic-nya atau dituliskan di kolom chat. Monggo silakan, Kak. Karena ini sudah ada yang magang di DLH Mas, sepertinya di C4 itu Mas. Banyak dah. Apa cuman ini tadi Devi sama siapa tadi? Sama Artin Mas. Sama Artin. Iya. Itu satu kelompok. Di bagian lab mereka Mas sepertinya. Oh, di UPT kayaknya. Iya di UPT. Pengolahan teknis. Oh, iya. Banyak juga kok C3 yang kemarin di UPT. Mungkin kalau mau sharing-sharing. Ada siapa ya? Cisma. Kelompoknya Cisma. ada Mbak Winda seperti ini juga ya Mas. Itu bukan itu Mbak Winda. Iya benar. Izin nanya. Iya silakan. Siapa ini? Nanya lagi ya Mas Karim. Oh, Nata, Renat. Saya Nata dari Simpat. Izin nanya, selain DLH ini ada lagi nggak Mas kayak perusahaan-perusahaan yang bisa dimasukin proposalnya itu Hamin sebulan gitu, Hamin 2 minggu, Hamin 1 minggu gitu, ada nggak Mas? Kalau setauku ya, mungkin kayak PDAM tapi kalau misalnya kalian ingin dapat ilmu tekimnya itu ke unit ini sih, unit kayak pengolahan airnya kayak gitu. Itu kayaknya juga bisa. PDAM kayak gitu. Tapi harus pinter-pinter ini sih, milih kantornya. Takutnya kalian nge-apply-nya itu di yang kantornya kayak aku gini, bukan ke unit pengolahan airnya kayak gitu. Kayak Andika itu kemarin salah. Mas Andika itu lebih ke kantornya sih, bukan ke unit pengolahan airnya kayak gitu. Ke water treatment kayak gitu, utilitasnya. Mungkin kayak gitu sih. Terus apa lagi ya?
Oke, oke. Ya, baik Mas Nata, terima kasih untuk pertanyaannya dan makasih juga Mas Garin udah dijawab pertanyaan dari Mas Nata. Untuk yang lainnya bisa tanya juga teman-teman. Monggo silahkan kalau mau tanya lagi. Oh, sudah cukup semuanya nih teman-teman. Siap. Gimana, nggak ada lagi kan ya? Waktu itu saya tutup. Ya boleh saya tutup ya? Statement Mas Garin. Oh, closing statement. Ya. Apa ya? Ini ya, mungkin kalian juga merasakan susahnya nyari tempat magang. Mungkin lebih pinter-pinter apa ya, manfaatkan channel kalian, channel Mbak Mas kalian yang mungkin udah bekerja di industri-industri mungkin bisa dimanfaatkan buat nyari-nyari informasi kira-kira perusahaannya buka lowongan magang atau enggak. Soalnya apa ya, kalau zaman sekarang tuh kita harus pinter-pinter jemput bola lah kayak gitu, bukan nunggu operan kayak gitu. Jadi mungkin semangat buat teman-teman C4 dan C5 nantinya. Mungkin C5 udah offline lah, bismillah kayak gitu. Dan C4 juga mungkin akhir-akhir tahun juga udah offline mungkin kayak gitu. Semoga sukses semua. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Mas Garin. Oh ya Mas, sebelumnya boleh foto dulu bersama Mas. Oke. Ya. Mbak Nar, apakah sudah siap ini? Teman-teman foto dulu ya kita. Bisa dinyalakan kameranya. Kita ada foto sesi dokumentasinya. Halo teman-teman, bisa dinyalakan dulu kameranya, kita mau foto bersama. Maul, open cam Maul. Iya, ini teman-teman pada kemana nih? Maul. Mau lihat wajah-wajahnya yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Belum mandi, Kak. Nah, ngono lo ganteng Maul gue. Zaman kok ijen, Mas. Apa ijen tata kok ijen. Baik, sudah siap kah ini semuanya? Mbak Nur sudah siap ya? Baik, Mas. 1, 2, 3. Bentar. Lagi. Oke. 1, 2, 3. Sepertinya Mbak Nikita hilang. Oke, thank you teman-teman. Thank you Matek. Ya, terima kasih Mas Garin. Terima kasih Mas Garin.
Maaf ya, tadi saya sempat keluar. Sesi fotonya pas sudah selesai, Mbak Nur? Sudah. Ya. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Makasih banyak ya Mas Garin atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Ini untuk link absensi, mohon untuk segera diisi, karena untuk keperluan sertifikat ada di kolom chat, silahkan diisi. Baik, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya karena acara demi acara sudah selesai, maka saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kakak. Sama-sama.